Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang fintech dan industri keuangan syariah. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Adrian Nugroho dengan NIM 093, kemudian Ahmad Ismail Al-Masyikuri dengan NIM 095, kemudian Triyono dengan NIM 098. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, fintech dan industri keuangan syariah. Pengertian fintech. Fintech, Financial Technology, adalah sebuah inovasi dalam layanan keuangan, innovation in financial service, yang dimana hal ini merupakan suatu terobosan pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern. Dalam laporan World Bank yang dikutip oleh Nizar tahun 2017, industri teknologi keuangan fintech terdiri dari organisasi yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan penyediaan layanan keuangan. Ada dua jenis fintech, yang pertama fintech konvensional, yang kedua fintech syariah. Perbedaan dari kedua fintech adalah fintech konvensional masih menggunakan sistem bunga, fintech syariah menggunakan sistem syariat Islam. Kemudian beberapa kategori fintech di Indonesia. Yang pertama, sistem pembayaran kartu dan e-money. Yang kedua, perbankan digital menggunakan ATM, internet, dan banking. Yang ketiga, P2P lending asuransi menggunakan pinjaman menggunakan website. Yang keempat, online menggunakan asuransi melalui website aplikasi. Yang kelima, crowdfunding, pengumpulan dana melalui website. Selanjutnya, pengertian industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah ialah suatu badan usaha atau perusahaan yang dalam aktivitasnya, entah itu pengumpulan maupun penyaluran dana, sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari perbuatan yang dilarang ketika muamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal-hal yang dilarang tersebut adalah seperti gharar, ketidakpastian, riba, bunga, riswah, suap menyuap, ikhtikar, pengendalian pasar, tadlis, penipuan, dan maisir, judi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Materi yang selanjutnya yaitu jenis industri keuangan syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbankan dan non-perbankan. Perbankan, yang pertama, perbankan syariah. Bank syariah menerapkan konsep yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas dari riba atau bunga. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat syariah. Tujuan utama BPR Syariah adalah mendukung dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah. Selanjutnya yang non-bank. 1. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau LKSNB berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat dan media penyaluran dana pada masyarakat. 2. Pegadaian Syariah menawarkan pinjaman untuk masyarakat dengan syarat jaminan berupa benda yang bisa bergerak dan memiliki nilai jual. Yang selanjutnya, manfaat dan kekurangan fintech. Manfaat dari penggunaan fintech: 1. Memfasilitasi kontrak elektronik secara online untuk berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi. 2. Menilai risiko secara online terhadap pihak yang terlibat. 3. Mengirimkan informasi tagihan secara efektif dan efisien secara online. 4. Memberikan informasi status pinjaman secara online. 5. Menyediakan escrow akun dan virtual akun pada perbankan. Selanjutnya yaitu kekurangan fintech. Kekurangan fintech
Yang pertama, tidak memiliki izin transfer dana dan kurang stabil dalam menjalankan usahanya dengan modal besar dibandingkan bank. Yang kedua, beberapa perusahaan vintage tidak memiliki kantor fisik dan kurang berpengalaman dalam menerapkan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk. Yang selanjutnya, tantangan penggunaan vintage. Tantangannya yaitu 1. Regulasi dalam mendukung pengembangan vintage. Yang kedua, koordinasi antara instansi dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis yang kompleks. Juga diperlukan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai resiko dan mitigasi resiko atau pencegahan resiko tentang fintech syariah. Islamic Financial Service Board atau ISSB yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, itu merilis sebuah standar tentang manajemen resiko bagi entitas keuangan syariah yang pada prinsipnya juga dapat digunakan oleh fintech syariah. Nah, IFSB ini mengeluarkan standar yang dimana standar ini menjelaskan ada 6 resiko yang muncul tentang keuangan syariah atau fintech syariah. Yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini berkaitan dengan risiko potensi kegagalan pembiayaan yang dilakukan oleh fintech syariah yang penyebabnya itu dikarenakan karena kurang cermatnya dalam mengelola dan memonitor perkembangan usaha atau kemampuan bayar nasabah dengan mitra usahanya. Terus bagaimana mitigasinya? Yaitu mitigasi resiko ini bisa dilakukan dengan penjadwalan pembayaran. Terus bisa juga dengan restrukturisasi pembiayaan, dan ada juga eksekusi jaminan atau bahkan ada penghapusan pembiayaan. Yang kedua yaitu ada resiko investasi. Resiko investasi yang berbasis likuiditas merupakan resiko yang secara khusus dialami dalam pelaksanaan akad mudharabah dan musyarakah, di mana kedua akad ini saling berorientasi pada pembiayaan dengan pola kerjasama dan bagi modal atau bagi hasil, baik dengan bagi pendapatan atau profit of loss sharing atau PLS. Untuk menangani resiko investasi ini bisa dilakukan dengan memberikan pendanaan secara bertahap kepada mitra usaha sambil melakukan penilaian tingkat resiko secara bertahap. Terus bisa juga dengan melakukan monitoring usaha secara berkala. Ada juga untuk menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan pembiayaan, dan yang terakhir itu dengan cara memberikan waktu tambahan dengan berharap agar usaha mitra bisa berjalan semakin baik. Terus yang ketiga itu ada resiko pasar. Resiko pasar itu merupakan resiko yang berkaitan dengan potensi adanya perubahan harga akibat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh provider berhubungan dengan komunitas-komunitas tertentu, seperti perbedaan harga produk dalam transaksi murabahah. Terus ada nilai tukar mata uang jika melibatkan komunitas dengan harga berbasis valuta asing, harga komunitas tertentu yang fluktuatif di pasar, dan perubahan nilai aset tertentu. Untuk menangani atau untuk mencegah resiko pasar bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan monitoring terhadap kondisi eksternal untuk kurun waktu yang tertentu, misalnya kurs harga komunitas tertentu dan harga-harga yang ditawarkan kompetitor lain. Terus yaitu melakukan penilaian atas aset yang mungkin tidak tersedia datanya di pasar. Yang terakhir yaitu dengan cara mencadangkan sejumlah dana untuk mengantisipasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang. Ada juga yaitu resiko likuiditas, di mana resiko ini merupakan resiko atas kemampuan entitas dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
Sementara provider fintech syariah punya karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau perusahaan asuransi syariah. Untuk menanganinya yaitu dengan provider fintech syariah juga perlu mencadangkan dana untuk membiayai aktivitas operasionalnya yang menggunakan SDM yang memiliki kualifikasi kompetensi lebih tinggi karena berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu resiko tingkat bagi hasil. Resiko tingkat bagi hasil itu merupakan resiko yang akan dialami oleh investor, di mana tingkat bagi hasil yang akan diterima bisa saja tidak stabil karena model pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Terus yang selanjutnya itu ada resiko penjaringan operasional atau resiko operasional. Resiko ini berkaitan dengan resiko-resiko yang berpotensi muncul akibat sistem dan proses monitoring internal yang tidak berjalan dengan baik atau dampak eksternal sehingga mengakibatkan kegagalan suatu proses atau aktivitas operasional aktivitas keuangan syariah. Resiko operasional juga secara tidak langsung berkaitan juga dengan kemungkinan adanya ketidakpatuhan syariah dalam kegiatan operasional, baik dalam proses pengajuan pembiayaan, penyusunan akad maupun implementasi dari akad-akad. Nah, bagaimana cara untuk menanggulanginya atau untuk mencegahnya? Ada beberapa cara untuk mencegah resiko operasional. Yang pertama yaitu dengan membuat sistem dalam prosedur monitoring aktivitas dalam kelangkaan, pengendalian internal baik aspek komersial maupun kepatuhan syariah. Terus bisa juga menjalankan fungsi pengadilan internal dan kepatuhan syariah dengan adanya auditor internal dan DPS. Yang ketiga yaitu dengan cara melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang cermat dan berkualitas. Jadi untuk resiko dan mencegah resiko fintech syariah itu ada 6. Yang pertama yaitu resiko kredit, resiko investasi, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko tingkat bagi hasil, dan yang terakhir yaitu resiko operasional. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan materi dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.